Nah, kalau saya gimana? Ya saya merasa bahwa saya sudah cukup lama ya, 25 tahun di IT, 20 tahun di jasa konsultasi. Jadi sebagian besar hidup saya di dunia konsultan. Dan sekarang menjelang pensiun. Makanya banyak webinar dan banyak scale out. Nah, saya jelaskan nanti di ujung ya, bagaimana maaf, scale out saya selama karir saya ini untuk jadi mendapatkan yang lain seperti itu. Eh, Kebanyakan orang berkarir dulu di end user, di ujung masa produktifnya dia memilih jadi advisor, jadi konsultan. Kalau saya kebalik, 20 tahun sendiri jadi konsultan IT. So menjelang 50 tahun saya pikir saya sudah harus grooming teman-teman konsultan. Bukan karyawan sendiri, selain karyawan sendiri juga orang-orang lain melalui webinar ini gitu. Yuk jadi konsultan kan ternyata menarik. Saya sudah mengerjakan 765 plus project, 325 plus customer, 125 implementasi tools terkait dengan consulting. Sampai saya bisa buat produknya gitu ya. Dengan co-founder saya buat produk untuk ITSM, untuk arsitektur dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa oke, ini saya sebentar lagi udah jadi man behind the gun gitu ya. Tidak lagi di depan. Sekarang lagi pascanya boleh dibilang open house ya. Jadi last couple years mungkin ke depan saya lagi boosting produk saya supaya nanti ya karyawan saya, konsultan-konsultan, Bapak Ibu sekalian yang menjadi mungkin partner kami untuk bisa mendeliver konsultan. Kenapa plus Pak di ujungnya? Karena kalau udah banyak kan tidak yakin ya. Pak saya udah mengerjakan 3 proyek consulting. Gampang dihitung itu nggak usah pakai plus ya. Plus minus 3 Pak. Wah berarti nggak yakin tuh. 3 juga gitu ya. Jangan cuma satu gitu. Kalau ini saking banyaknya, jadi saya nggak hitung. Tapi biasanya kan teman-teman sampai, saya nggak tahu ya, mungkin sampai 2-3 tahun yang lalu masih mengupdate CV saya untuk kebutuhan tender. Tapi sekarang sudah enggak. Saya running sekarang Mitratex dan PT Lemurian Inovasi Teknologi. Mitratex lembaga konsultannya, konsultan IT, dan Lemurian itu adalah eh, produk ya, produk softwarenya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai konsultan, branding dan positioning itu penting banget. Bapak Ibu yang masih ngomel-ngomel di Facebook, oh Facebook ya, saya masih pakai Facebook. Masih posting-posting yang nggak jelas, apalagi di LinkedIn, mendingan selesai aja, dihapus saja. It's very sensitive untuk certain customer. Maaf juga nih, yang kalau terlalu bukan SARA ya, terlalu condong ke SARA tertentu gitu ya. Itu juga kadang-kadang tidak produktif untuk kita. Makanya branding dan positioning tepat gitu. Kalau mau ekstrim, ekstrim sekalian gitu ya. Seperti itu. Udah, karena ceruk marketnya itu mungkin lebih kecil bisa jadi. Marketnya lebih kecil. Tapi memang di sana brandnya kuat sekali. Bisa jadi seperti itu. Contohnya adalah, contoh ya. Contoh. Saya konsultan IT syariah. Oke, berarti fokusnya di sana. Bisa jadi pasarnya besar, bisa jadi kecil. Tapi yang jelas itu segmented. Harus dicek dulu, kita validate dulu, marketnya besar atau tidak. Bisa nggak seperti itu. Atau saya khusus konsultan Cisco. Wah, gitu ya. Network Cisco khusus persiskoan. Saya tidak menerima yang lain. Mungkin mungkin besar, atau udah besar tapi dikuasai oleh prinsipal-prinsipal vendor-vendor besar. Jadi ciri kita kecil. Saya khusus banking, ya banking di Indonesia banyak ya, udah ribuan ya, termasuk Bank Umum Nasional, BPD, BPR, dari buku 1, 2, 3, 4 gitu. Seperti itu. Jadi pastikan. Oke, ya karena ini pertanyaan terkait apa pengalaman saya, 325 plus customer dan itu adalah untuk jasa konsultasi. Kalau 125 itu yang mengimplementasikan tools, produk, bedanya itu. Jadi kalau Pak implementasi tools ITSM, dulu saya implementasi tool ITSM yang dari luar negeri sebelum punya sendiri. 2017 sudah punya sendiri. Bahkan dulu pertama kali buka bisnis saya jualan atau jadi affiliate atau jadi seller ya produk lain. Itu juga yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Saya misalkan punya produk nih, udah jadi seller aja dulu. Gampang kan, tidak harus modal. Jadi tidak harus punya modal banyak. Bedanya seller antara produk fisik ya. Seller antara produk fisik itu biasanya kadang suka harus nyetok. Kalau enggak dropshipper gitu ya. Tapi kalau seller produk software itu tidak harus nyetok kita. Mirip-mirip dengan affiliate, dengan referral, seperti itu. Itu salah satunya.